Salam luar biasa dahsyat. Tunggu dulu, kata siapa semua harga barang sekarang makin mahal? Faktanya, saat harga BBM naik, harga cabai dan harga ayam di pasar kita justru sedang turun drastis secara matematis. Kok bisa seimbang? Mari kita bedah hitungannya bersama dengan saya di Radar Ekonomi, memetakan fakta di balik angka. Stabilitas ekonomi bukanlah ketiadaan masalah atau ketiadaan tekanan dari luar, melainkan sebuah sistem yang terstruktur untuk mengukur, merespon, dan mengendalikan tekanan tersebut menjadi hasil akhir yang sesuai dengan sasaran. Halo sahabat semua, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan membahas fakta dari data analisis inflasi Indeks Harga Konsumen IHK bulan April tahun 2026. Meskipun terjadi lonjakan tajam pada harga impor minyak dunia hingga mencapai 77,75% akibat perang di Timur Tengah, inflasi Indonesia justru sangat aman dan terkendali di angka 2,42% secara year on year. Bagaimana hal ini mungkin? Mari kita mulai bahasannya. Judul pembahasan kita hari ini adalah stabilitas domestik di tengah tekanan eksternal. Dalam ilmu memproses informasi, kita seringkali memberikan makna negatif pada kata tekanan. Tekanan eksternal sebenarnya adalah alat ukur yang paling tepat untuk menguji seberapa kuat stabilitas sistem domestik kita. Angka inflasi bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hasil dari sistem yang terstruktur dengan baik. Tapi, dari mana sebenarnya datangnya tekanan eksternal ini dan seberapa parah dampaknya secara angka pasti terhadap indikator ekonomi kita? Kita melihat rentetan sebab akibat dari situasi global. Eskalasi perang antara Iran dan Amerika Serikat Israel yang masih berlanjut telah menciptakan gangguan distribusi logistik yang nyata di Selat Hormuz. Sebagian orang memandang ini hanya sebagai berita politik luar negeri. Namun, faktanya ini adalah masalah ekonomi matematis. Gangguan ini memicu lonjakan indeks harga komoditas impor minyak kita secara ekstrim naik hingga 77,75% secara year on year. Pada saat yang bersamaan, nilai tukar rupiah kita terdepresiasi sebesar 1,94% terhadap dolar Amerika Serikat. Dengan harga minyak impor yang naik sedemikian tajam dan pelemahan nilai tukar ini, apakah daya beli masyarakat kita otomatis langsung tergerus seketika? Di sini kita ditunjukkan dengan jelas apa ancaman yang sedang kita hadapi. Konsepnya disebut dengan imported inflation atau inflasi yang berasal dari barang-barang impor. Ketika harga energi dan logistik global kita naik, ada resiko nyata bahwa biaya tersebut akan diteruskan ke barang-barang konsumsi sehari-hari. Jika angka ini tidak dikendalikan, maka ancamannya adalah batas atas sasaran inflasi nasional kita yang berada di 2,5 plus minus 1% bisa tertembus, yang pada akhirnya secara langsung akan mengurangi kemampuan masyarakat untuk membeli barang-barang. Ini bukan sekedar teori, ini adalah ancaman faktual terhadap daya beli pasca Idul Fitri. Jika ancamannya sejelas dan sebesar ini, lalu bagaimana realisi angka inflasi kita di bulan April 2026 pada kenyataannya? Apakah kita benar-benar gagal mencapai target? Terlepas dari semua kepanikan global tadi, inflasi indeks harga konsumen tahunan kita pada bulan April 2026 justru tercatat hanya 2,42%. Angka ini bahkan lebih rendah dibandingkan dengan bulan Maret 2026 yang berada di 3,48% secara month of month inflasi kita sangat kecil, yaitu 0,13%. Fakta ini secara langsung membantah keyakinan bahwa krisis global pasti menghancurkan ekonomi lokal. Fundamental ekonomi Indonesia
terbukti memiliki kapasitas yang tangguh untuk menyerap lonjakan harga energi dunia tersebut. Sehingga posisi kita aman berlindung di dalam rentang sasaran nasional. Apa yang sebenarnya terjadi sehingga inflasi kita secara keseluruhan justru sangat rendah di saat harga energi dunia sedang naik tajam?